Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perkembangan usia anak sekolah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laning Setiawati, NIM 47, bersama rekan saya, Inggil Sapira, NIM 65. Anak usia sekolah. Anak usia sekolah dapat diartikan sebagai anak yang berada dalam rentang usia 6-12 tahun, di mana anak mulai memiliki lingkungan lain selain keluarga. Anak usia sekolah biasa disebut anak usia pertengahan. Periode usia sekolah dibagi menjadi 3 tahapan umur, yaitu tahap awal 6-7 tahun, tahap pertengahan 7-9 tahun, dan remaja 10-12 tahun. Teori perkembangan kognitif menurut pandangan para ahli. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Hamzah Uno, salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni 1. Asimilasi, 2. Akomodasi, 3. Ekuilibrasi atau penyeimbangan. Kemampuan kognitif sejalan dengan kemampuan sel-sel saraf otak. Teori ini dibangun berdasarkan kombinasi sudut pandang psikologi, yaitu aliran struktural dan aliran konstruktif. Psikologi struktural yang mewarnai teori kognitif Piaget dapat dikaji dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang melalui perkembangan kualitas struktur kognitif. Aliran konstruktif terlihat dari pandangan Piaget yang menyatakan bahwa anak membangun kemampuan kognitifnya melalui interaksi dengan dunia sekitarnya. Piaget telah menemukan beberapa konsep tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak, diantaranya 1. Anak adalah pembelajaran yang aktif. 2. Anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. 3. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. 4. Proses ekuilibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk kepemikiran yang lebih kompleks. Temuan Piaget yang lain tentang pemikiran perkembangan pikiran anak-anak berkaitan dengan logika. Ia berpendapat bahwa logika mungkin sangat relevan pada pikiran anak-anak. Misalnya, ia menemukan anak-anak usia kurang dari 11 tahun kurang dapat menggunakan logika dalam pikirannya. Menurut Piaget, anak-anak pada masa konkret operasional telah mampu menyadari konservasi, yakni kemampuan anak berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal ini adalah karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu negasi atau negation, resiprokasi, hubungan timbal balik, dan identitas. Selanjutnya, menurut Vygotsky, ia berpendapat bahwa perkembangan kognitif dapat berkembang secara alamiah, bahwa masalah, situasi, atau stimulus yang diberikan ke anak itu dapat merespon anak dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Misalnya, meminta anak untuk menguasai bahasa asing untuk menyelesaikan tugas pekerjaan rumah kepada anak yang belum bisa menguasai bahasa asing. Berikutnya yaitu tahapan perkembangan usia anak sekolah, itu ada 6. Yang pertama yaitu perkembangan fisik motorik. Maksudnya, seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, perkembangan motorik akan dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakan anak sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kedua yaitu tahap perkembangan intelektual, berkaitan dengan perkembangan kognitif atau cara berpikir anak. Yang ketiga, tahap perkembangan bahasa.
pada awal usia anak sekolah itu sudah menguasai 2.500 kata, dan pada masa akhir usia anak sekolah itu sudah menguasai 5.000 kata. Nah, tahap perkembangan bahasa ini salah satu bentuk cara berkomunikasi anak, di mana pikiran atau perasaan anak dapat dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Kemudian tahap perkembangan selanjutnya yaitu emosi. Emosi pada anak sekolah khususnya kelas 4, 5, dan 6, si anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar itu tidaklah bisa diterima atau tidak baik. Oleh karena itu, dia mulai bisa mengendalikan emosi dan mengontrol emosinya. Kemampuan emosi yang diperoleh oleh anak ini itu diperoleh melalui peniruan terhadap. Karena itu dia mulai bisa mengendalikan emosi dan mengontrol emosinya. Kemampuan emosi yang diperoleh oleh anak ini itu diperoleh melalui peniruan terhadap orang tuanya ataupun gurunya. Maka dari itu, sebagai orang tua atau guru itu bisa mengendalikan emosinya, karena itu sangat berpengaruh kepada perkembangan emosi si anak. Kalau si anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang suasananya emosinya tidak stabil, maka si anak akan cenderung memiliki emosi yang stabil ataupun sehat. Kemudian tahap perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini dimaksudkan untuk pencapaian kematangan dalam hubungan interaksi sosial atau hubungan sosial. Berikutnya yaitu kesadaran beragama. Nah, ini karena menyangkut akhlak kepada sesama. Berikutnya yaitu pengaruh perkembangan usia sekolah dalam pendidikan di sekolah. Di pengaruh perkembangan anak usia sekolah dalam pendidikan di sekolah. Dalam perkembangan anak usia sekolah sudah lebih mampu mengontrol tubuhnya daripada usia sebelumnya. Nah, si anak sudah mampu memperhatikan jauh lebih lama terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian perubahan dan pertumbuhan setiap anak usia sekolah itu berpengaruh pada aspek perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial dapat meningkatkan kemampuan dalam menyadari dan menghayati pengalaman sosialnya, seperti misalnya melakukan aktivitas bermain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.